Warren Buffett berkata, jangan simpan apa yang tersisa setelah belanja, tapi belanjalah apa yang tersisa setelah menyimpan. Bayangin kalau Anda itu seorang pelari maraton ya. Lari, kaki terus bergerak, mata fokus pada garis finish. Namun, seiring jalannya waktu, ya udah pasti ngerasa lelah ya. Dan perlahan sadar bahwa, aduh kayaknya kita belum melakukan perencanaan strategi untuk seluruh lomba. Nah, terus apa hubungannya dengan pensiun? Pensiun itu seperti maraton kehidupan. Kita mulai karir nih, semangat. Terus kita berpacu menuju pencapaian dan kesuksesan kita. Tapi seringkali kita lupa untuk buat rencana gimana kita bisa menyelesaikan lomba ini. Sama seperti pelari yang butuh strategi untuk ngatur nafas dan ngatur energinya. Kita juga butuh loh rencana yang matang supaya bisa memastikan kita bisa menikmati masa tua pensiun yang nyaman. Nah, hari ini nih, saya akan bahas 8 kesalahan perencanaan pensiun yang harus Anda hindari untuk bantu Anda menjaga napas dan mastiin bahwa Anda mencapai di garis finish dengan senyum. Langsung aja ya, yang pertama, kurangnya perencanaan keuangan jangka panjang. Bayangin Anda berada di kapal pesiar menuju masa pensiun Anda. Sebuah perjalanan yang penuh dengan mimpi, penuh dengan harapan. Namun apa sih jadinya kalau kapal itu nggak punya peta, nggak punya kompas? Dan itu yang terjadi ketika kita gagal merencanakan keuangan jangka panjang. Perencanaan keuangan untuk pensiun bukan hanya soal nabung loh. Hal ini bisa juga tentang memahami bagaimana sih inflasi itu bisa menggerogoti nilai uang. Bayangin deh, kopi yang Anda minum hari ini 15.000 bisa jadi 30.000 atau lebih di masa depan. Dan kita perlu mastiin uang pensiun kita bisa ngikutin lonjakan harga seperti ini. Selain itu apa? Kesehatan, yang juga merupakan faktor kunci. Di usia senja, biaya kesehatan cenderung meningkat. Seringkali kita itu lupa untuk memperhitungkan hal-hal seperti ini. Bayangin diri Anda ketika ingin menikmati pensiun dengan pergi ke tempat indah, tapi terhalang oleh biaya kesehatan yang nggak terduga. Mempersiapkan dana kesehatan adalah langkah yang bijak. Ingat, kita semua tidak muda selamanya. Hal yang kedua, investasi yang tidak diversifikasi. Kalau Anda taruh semua telur dalam satu keranjang, dalam hal ini satu jenis investasi bisa punya risiko. Bayangin kalau Anda seorang petani hanya menanam satu jenis tanaman aja. Satu musim hujan datang, bisa jadi seluruh panen gagal tuh. Diversifikasi investasi itu mirip dengan menanam berbagai jenis tanaman. Salah satu nggak berbuah, yang lain bisa lah menutupi kekurangannya. Diversifikasi bantu kita untuk menyimbangkan antara resiko dan potensi keuntungan. Investasi bisa dalam bentuk saham, obligasi, real estate, atau bahkan kripto ya. Kuncinya adalah tidak meletakkan seluruh harapan pada satu jenis aset aja. Misalnya, jika saham lagi lesu, real estate atau obligasi bisa aja stabil dan membantu menjaga keseimbangan portfolio Anda. So, kalau kita lihat dalam kedua poin ini, intinya apa sih? Persiapan dan kehati-hatian. Seperti dalam bisnis, kita itu selalu harus siap dengan rencana B. Dalam pensiun, kita juga harus punya strategi yang matang dan juga variasi. Poin ketiga, mengabaikan rencana kesehatan. Saat kita bicara tentang pensiun, seringkali kita bayangin waktu santai, waktu main, berkebun. Namun ada juga aspek yang sering kita lupain, yaitu kesehatan. Bertambahnya usia, biaya kesehatan bisa jadi seperti bola salju. Makin besar sering berjalannya waktu. Sekarang kita analogikan kesehatan Anda seperti mobil. Panjang hidup nih, Anda melakukan perawatan rutin, ganti oli, periksa ban. Namun saat mobil itu tua, masalahnya menjadi lebih kompleks dan juga lebih mahal. Sama dengan kesehatan kita. Mempersiapkan asuransi kesehatan dan dana darurat itu penting. Asuransi kesehatan itu seperti seatbelt, sabuk pengaman. Jadi, memberikan perlindungan ekstra saat terjadi hal yang tak terduga. Dan kalau kita bicara tentang dana darurat, itu seperti airbag yang siap melindungi Anda saat terjadi kecelakaan kesehatan yang nggak terduga. Hal keempat, tidak mempersiapkan warisan. Nah, bicara warisan nih, ini bukan hanya soal uang atau harta, tapi tentang bagaimana sih Anda mau diingat, bagaimana sih Anda ingin mempengaruhi kehidupan orang-orang yang Anda cintai setelah Anda tidak ada. Tidak mempersiapkan warisan, sama halnya dengan meninggalkan lembaran cerita Anda tanpa akhir yang jelas. Bayangkan ya, Anda sedang menulis buku tentang hidup Anda. Setiap halaman penuh dengan kisah perjalanan, pencapaian, dan tentu saja aset-aset yang Anda kumpulkan. Nah, sekarang saatnya Anda menulis bab terakhir. Bagaimana Anda ingin semua ini sebenarnya diceritakan dan dibagikan. Menyiapkan wasiat dan rencana suksesi adalah seperti memberikan peta kepada keluarga Anda. Peta yang menunjukin kemana sih harta Anda harus pergi. Tanpa itu, cerita yang Anda bangun bisa berakhir dengan konflik atau kesalahpahaman. Penting untuk menganggap perencanaan warisan sebagai bagian dari cerita hidup Anda. Tidak hanya sebagai formalitas, tapi sebagai sesuatu hal yang penting buat Anda sendiri. Dan ini adalah cara Anda untuk terus memberikan dampak, bahkan setelah Anda nggak ada. Hal kelima, pensiun terlalu dini tanpa perencanaan yang matang. Bayangkan Anda sedang
sedang berlari dalam maraton. Mulainya cepat, berlari lebih cepat dari orang lain. Tapi nggak sadar bahwa jaraknya sebenarnya masih jauh. Nah, apa yang terjadi? Bisa jadi Anda kehabisan tenaga sebelum mencapai garis finish. Dan ini yang sering terjadi ketika seseorang memilih pensiun dini tanpa perencanaan keuangan yang matang. Pensiun dini itu seperti memilih untuk berlari dalam maraton dengan jarak yang tidak pasti. Anda harus punya cukup energi keuangan untuk sampai ke garis finish yang mungkin lebih jauh dari perkiraan. Di sini penting untuk mempertimbangkan berapa lama Anda mungkin hidup setelah pensiun. Bagaimana inflasi dapat berpengaruh terhadap tabungan Anda, dan bagaimana Anda dapat memenuhi kebutuhan hidup tanpa penghasilan yang tetap. Hal keenam, mengabaikan sumber pendapatan lain. Bayangkan kehidupan finansial Anda seperti ekosistem pertanian. Jika Anda hanya mengandalkan satu jenis tanaman, apa yang terjadi jika tanaman itu gagal? Anda akan menghadapi musim yang sulit. Namun jika Anda memiliki berbagai jenis tanaman, kegagalan satu tanaman tidak akan terlalu mempengaruhi keseluruhan hasil panen Anda. Demikian pula dalam merencanakan pensiun. Sangat penting untuk tidak hanya mengandalkan tabungan pensiun. Mempunyai sumber pendapatan lain seperti properti sewaan, investasi saham, atau bahkan bisnis kecil adalah seperti memiliki berbagai jenis tanaman di lahan pertanian Anda. Jika ada satu sumber pendapatan menurun, yang lain bisa membantu menstabilkan arus kas Anda. Sumber pendapatan tambahan ini tidak hanya membantu mengurangi resiko keuangan, tetapi juga memberikan kesempatan untuk terus aktif dan terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat dan memuaskan, bahkan setelah pensiun. Hal ketujuh, tidak menyesuaikan gaya hidup. Coba bayangkan hidup Anda sebagai sebuah kapal yang sedang berlayar. Saat masih muda dan bekerja, Anda mungkin berlayar dengan kapal pesiar yang besar, lengkap dengan segala kemewahan. Namun saat pensiun, mungkin Anda harus beralih ke perahu yang lebih kecil, perahu yang lebih efisien. Inilah gambaran dari menyesuaikan gaya hidup pasca pensiun. Banyak orang gagal menyadari bahwa pengeluaran mereka harus diubah untuk menyesuaikan dengan pendapatan pasca pensiun. Ini seperti terus berlayar dengan kapal pesiar besar, meskipun udah nggak ada atau nggak punya bahan bakar yang cukup. Di sini, Anda perlu mengubah kapal Anda, mengurangi pengeluaran agar perjalanan Anda tetap nyaman dan tidak terhenti di tengah jalan. Nah, hal ke-8, menunda perencanaan pensiun. Kalau Anda bayangkan pensiun Anda sebagai sebuah pohon yang Anda tanam ya. Jika Anda mulai menanamnya ketika masih muda, Anda memberi lebih banyak waktu untuk pohon itu tumbuh, memberi waktu pohon itu untuk berakar kuat dan juga berbuah lebat. Menunda menanam pohon pensiun sama dengan memilih untuk menanamnya di musim kering, di mana pertumbuhannya akan lebih lambat dan hasilnya mungkin tidak sebaik yang Anda harapkan. Semakin cepat Anda memulai perencanaan pensiun, semakin banyak waktu yang Anda miliki untuk menabung, untuk diinvest, untuk menyiapkan diri untuk masa depan. Dan ini bukan hanya soal uang ya, tetapi juga tentang mempersiapkan diri secara mental dan emosi untuk perubahan gaya hidup yang akan datang. Menunda perencanaan pensiun seringkali berakar dari mindset masih ada waktu. Tetapi kenyataannya, waktu itu adalah aset paling berharga yang kita miliki. Memulai lebih awal memberi Anda keuntungan yang lebih besar untuk menikmati masa pensiun yang nyaman dan tenang. Terakhir, izinkan saya meneruskan kata-kata dari Warren Buffett. Warren Buffett berkata, jangan simpan apa yang tersisa setelah belanja, tapi belanjalah apa yang tersisa setelah menyimpan. Ini adalah filosofi yang harus kita terapkan dalam perencanaan pensiun. Kita harus berinvestasi dalam masa depan kita sejak dini dan secara konsisten. Ingat, perencanaan pensiun bukanlah sprint atau lari cepat, tapi maraton. Mulailah dengan langkah kecil, tapi Anda harus pastikan untuk terus bergerak. Saya percaya dengan pendekatan yang tepat dan mindset yang positif, kita semua bisa mencapai garis finish dengan senyuman dan keamanan finansial. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Jika Anda menginginkan saya sharing lebih jelas lagi tentang poin-poin di topik ini, atau ada yang ingin Anda tanyakan, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan semoga itu bisa jadi next topik yang akan saya bahas nantinya. Saya Coach Yudi Chandra. Mau bisnis, mau sukses, mau hidup tenang, ubah nasib, yes, pasti bisa.